Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victor Fauzan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang telah saya buat terkait kelembagaan usaha peternakan. Nah, sebelumnya saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sunarto dan Bapak Hamyana selaku dosen pembimbing dari mata kuliah kelembagaan usaha peternakan. Nah, baik, di sini kita akan mereview jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Model Penguatan Kelompok dalam Meningkatkan Usaha Ternak Sapi Perah Studi Kasus pada Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojo Songo, Kabupaten Boyolali. Nah, di sini sudah dijelaskan terkait jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, tanggal, dan seterusnya. Yang pertama, kita membahas dengan abstraknya. Nah, di dalam abstraknya sendiri disajikan bahwasanya penulis hanya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris yang merupakan salah satu bahasa internasional dan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan sendiri sudah dijelaskan lebih rinci, yaitu dari paragraf pertama hingga paragraf akhir. Seperti ini ya teman-teman. Di dalam paragraf pertama sendiri ditegaskan bahwasanya sapi perah adalah salah satu hewan ternak penghasil susu. Nah, sesuai dengan apa yang dibahas dari judul jurnal tersebut. Seperti ini. Kemudian dari paragraf awal hingga akhir. Nah, dari paragraf akhir sendiri, penulis juga menjelaskan tujuan diantaranya dengan tujuan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta potensi dan upaya dilakukan oleh KTT Makmur, sehingga dapat mengkonstruksikan model penguatan kelompok dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah KTT Makmur. Nah, sudah dijelaskan di dalam pendahuluannya. Kemudian di dalam kajian pustakanya sendiri tidak dicantumkan kajian pustaka. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan dari jurnal tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian sendiri penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri tidak menggunakan perhitungan seperti itu. Jadinya hanya menganalisis faktor internal dan internal saja. Internal dan eksternal saja. Kemudian peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data primer, yaitu independent interview, yang kedua yaitu observasi, ketiga analisis data, yang keempat yaitu pencatatan dan dokumentasi. Serta setelah keempat tersebut dilakukan, penulis melakukan validasi data menggunakan metode triangulasi, yaitu validitas melalui sumber dan validasi melalui teknik metode. Setelah metode penelitian dijelaskan di hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian sendiri penulis menjelaskan berdasarkan hasil penilaian terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung maupun menghambat keberjalanan kelompok. Dan potensi yang dimiliki kelompok adalah kelompok sudah sejak lama berjalan aktif, sehingga anggota sudah terbiasa dengan kegiatan pemeliharaan sapi perah. Di hasil penilaian sendiri, penulis sudah melakukan penelitian dengan hasil dari faktor internal dan eksternal sendiri, mulai dari hal yang mendukung maupun yang menghambat. Kemudian yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan sendiri dijelaskan bahwasanya analisis faktor internal dan eksternal yaitu analisis potensi dan upaya potensi KTT Makmur dalam meningkatkan kualitas susu sapi perah. Yang kedua yaitu konstruksi model penguatan KTT Makmur, disusun berdasarkan potensi kelompok, kebutuhan kelompok, dan harapan kelompok. Nah, di dalam kesimpulan ini penulis cukup lengkap dalam memberikan informasi dalam keseluruhan jurnal, sehingga kesimpulan yang diberikan sudah lengkap. Nah, jadi dalam kesimpulan ini sudah cukup bagus teman-teman. Jadi tidak ada kesalahan dalam penulis dalam hal menyimpulkan jurnal yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya itu kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami. Jadi bahasa yang
yang ditulis oleh penulis sendiri dari awal hingga akhir cukup bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian kedua, sangat rinci, mudah dipahami dalam menganalisis, terutama dalam menganalisis data. Di dalam datanya sendiri insya Allah akurat. Kemudian yang ketiga, dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal sudah cukup lengkap. Teori dan model analisis digunakan sudah tepat. Teori dan model. Teori sendiri sudah menyesuaikan dengan jurnal sebelum-sebelumnya, jadi intinya sudah cukup bagus. Kemudian kekurangan. Dari kekurangan sendiri, penulis tidak lengkap dalam menjelaskan permasalahan. Nah, di dalam permasalahan sendiri kurang lengkap penulis sehingga tidak kuat dalam perumusan masalah. Kemudian kedua, penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitian. Ketiga, penulis belum melakukan kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka tadi belum dijelaskan adanya kajian pustaka. Kemudian ide penelitian yang akan mereview jurnal ini. Dari jurnal ini merencanakan akan membuat suatu jurnal, yaitu pengembangan usaha ternak sapi perah, evaluasi konteks kerentanan dan dinamika kelompok. Baik, selanjutnya itu review jurnal yang kedua, yang berjudul Perbaikan Usaha Peternakan Sapi Perah Sapi dengan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pengetahuan Reproduksi di Kelompok Parnasayo, Kecamatan Pauh, Padang. Nah, sudah dijelaskan mulai dari judul, jurnal, volume, dan halaman, tahun, penulis, hingga tanggal. Langsung saja menuju ke abstraknya. Abstraknya sendiri seperti di jurnal sebelumnya, dari bahasa hingga isi, langsung menuju ke topik. Pendahuluan, paragraf pertama menegaskan bahwa implementasi, transfer pengetahuan, dan keterimbangan sumber akademisi. Seperti ini, penulis menjabarkan peningkatan. Paragraf kedua, penulis menjelaskan mengenai hambatan. Paragraf terakhir, penulis menjelaskan tujuan meningkatkan pengetahuan peternak sapi. Kajian pustaka, sama seperti jurnal sebelumnya, tidak mencantumkan kajian pustaka. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri menerapkan sistem penyuluhan, yaitu seperti bertemu lapang salah satunya, yang dimana penyuluh dilakukan penguatan kelompok secara kelembagaan. Hasil penelitian. Ya, pada bagian hasil penelitian, penulis menjelaskan hasil kegiatan menunjukkan bahwa anggota memahami pentingnya kelompok yang kuat secara kelembagaan, dan seterusnya. Kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini didapatkan bahwasanya yang pertama itu analisis faktor internal dan faktor eksternal, yaitu analisis potensi dan upaya potensi KTT makmur dalam meningkatkan kualitas susu sapi perah. Yang kedua, konstruksi model penguatan KTT makmur disusun berdasarkan potensi kelompok, kebutuhan kelompok, dan harapan kelompok. Kemudian yang dalam kesimpulan sendiri sudah cukup lengkap, mudah dipahami, kelebihan bahasa digunakan penulis cukup dipahami, sangat rinci dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal cukup lengkap. Teori dan model analisisnya sudah digunakan, sudah tepat. Kekurangan, nah di dalam kekurangan sendiri penulis kurang lengkap dalam menjelaskan permasalahannya. Penulis kurang detail memberikan hasil yang didapat. Penulis belum memiliki kajian pustaka, sama seperti yang sebelumnya. Di dalam ide penelitian yang akan saya buat, penguatan dan pengembangan ternak sapi melalui pemberdayaan kelompok peternak dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging Indonesia. Dari judul ini tidak jauh berbeda dengan jurnal yang kita bahas pada review jurnal yang kedua ini. Yaitu selanjutnya review jurnal ketiga. Analisis kelembagaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternak sapi perah peternakan ongol. Jurnal seperti ini, volume, tahun, penulis, hingga tanggal. Abstrak sama seperti sebelumnya. Pendahuluan, paragraf pertama menegaskan bahwa sapi potong merupakan salah satu sumber daya yang menilai ekonomis tinggi. Paragraf pertama hingga akhir seperti ini, teman-teman. Nah, pada kajian pustaka sendiri tidak mencantumkan kajian pustaka, merupakan salah satu kelemahan dari jurnal